Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu panjenengan sedoyo. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Saya sebelumnya mohon maaf kalau suara saya tidak terlalu terdengar, karena saya belum memiliki alat perekam yang maksimal. Malam ini Vicky Tanaka akan membawakan sebuah cerita dari seseorang yang menjadi stres tapi bukan gila, melainkan ia adalah anak yang istimewa sewaktu ia masih kecil. Dan untuk saat ini ia sudah mulai terbiasa dengan hal-hal gaib. Cerita ini bisa terjadi pada siapa saja, bahkan kalian para pendengar pun bisa menjadi ataupun mengalami hal yang serupa. Ya, itu adalah sesuatu ujian sekaligus anugerah yang Tuhan berikan pada orang-orang yang terbuka indera keenamnya. Namun hal itu tidak serta-merta semua orang memilikinya, melainkan mendapatkan hal semacam itu bisa dari garis keturunan atau memang orang-orang yang mendalami ilmu-ilmu supranatural seperti hikmah dan kebatinan. Cerita ini tentang betapa menyakitkannya seseorang yang bernama Izul, yang mana sewaktu kecil ia kerap ketakutan dan mengurung diri dari sosialnya. Ketika anak-anak seumurannya bermain dan tumbuh, Izul sendiri lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah dan di dalam kamar. Menurut penuturannya ketika itu, yang tidak Mimin lebih-lebihkan atau Mimin tambah-tambahkan. Cerita ini banyak timelinenya. Kita mulai saja dengan cerita ibunya, yang kebetulan mereka ini masih satu komplek dengan saya. Hanya saja mereka ini baru pindah kurang lebih 6 bulan yang lalu. Menurut ibunya, Izul ini lahir pada Jumat Legi di tahun 1998. Saat ibunya mengandung, banyak kejadian aneh yang dialaminya. Kala itu ayahnya Izul adalah seorang nelayan sotong ataupun nelayan cumi. Jadi ibunya sering ditinggal sendiri. Paling-paling jika takut, ibunya akan menginap di rumah mertuanya, yang diantarkan oleh ayahnya sebelum ia berangkat bekerja. Kejadian aneh yang dialami saat itu, saat tengah malam ibunya bermimpi bertemu dengan kakek-kakek dalam mimpinya. Kakek itu sangatlah baik. Ia memegang tongkat dan janggutnya yang panjang. Lalu ia mengatakan sebentar lagi ia akan lahir. Ia adalah anak laki-laki, kamu harus kuat bersamanya, karena ia akan merepotkanmu, ujar kakek dalam mimpi itu. Apa maksudnya, ujar ibu Izul. Kakek itu cuma menjawab saya titip dia, lalu dia pergi begitu saja. Hal yang kedua, 2 bulan sebelum lahiran, saya saat itu sendirian di rumah. Saat tengah malam, saya mencium aroma pandan yang wangi, seperti orang yang akan membuat kue dalam jumlah yang banyak. Dan saat mencoba mengingat di sekeliling, tidak ada orang yang membuat kue. Tentu hal itu menjadi pikiran saat itu, karena hal-hal semacam itu pastilah ada makhluk yang tak kasat mata di sekitar area itu. Lalu yang ketiga yang sangat aneh, saya mendapati sesuatu yang ganjil. Saat itu saya sedang menyisir rambut. Saya pun seolah-olah melihat sesuatu di luar, tepatnya di pagar rumah. Ada seorang wanita yang berpakaian putih memperhatikan saya dari luar. Saat saya mencoba untuk tidak peduli, wanita itu tiba-tiba menyeringai. Lalu saat saya tertidur, perut saya seperti dielus-elus oleh tangan seseorang. Saya kira itu adalah ayahnya Izul. Saat saya pegang tangannya begitu besar, keriput, tebal, dan sangat kasar. Saya terkejut dan terbangun. Tidak ada siapa-siapa di sana. Saya periksa di semua tempat termasuk di dalam kolong, tapi tidak ada. Saya pun merasakan kehadiran sesuatu yang lain di dalam kamar itu, ujar ibu Izul. Tak berselang lama saat saya mencoba untuk tertidur kembali, ada seonggok makhluk yang berdiri di sebelah saya. Ia tidak mencoba mencelakai saya, melainkan hanya memberi salam kepada anak saya dengan melambaikan tangannya. Lalu saya pun akhirnya berteriak, dan makhluk itu pun raib ketika itu juga. Gangguan-gangguan semacam itu sering saya alami di dunia nyata maupun di dalam mimpi. Saya pun meminta pendapat kepada mertua dan orang tua saya. Mereka malah memberikan sesuatu yang menurut saya tidak ada hubungannya, yaitu saya harus membawa gunting, peniti, potongan kuku, dan hal-hal semacam itu. Karena saya anak, ya jadi saya hanya menurut saja.
Tibalah waktu akan lahiran, saya pun terus ditampakkan kemunculan makhluk-makhluk halus yang semakin brutal. Singkat cerita, semua itu saya lalui. Ketika Izul berumur 1 sampai 4 tahun, Izul ini selalu menangis di malam hari. Dan semua pandangan saya sebelumnya menjadi tertutup. Seolah-olah mata batin itu pindah ke anak saya. Yang mana hal tersebut sungguh merepotkan saya. Tentu juga hal tersebut menjadi siksaan untuk Izul di kala itu. Ketika ia menangis di malam hari, saya pun harus bersamanya sampai ia merasakan kantuk yang kuat. Baru ia akan tertidur. Tak lupa doa-doa selalu saya panjatkan. Ia menangis dan ketakutan itu terjadi di saat saya pergi ke dapur atau saya ada keperluan lain. Pasti dia menangis dan berlari serta bersembunyi. Terkadang saya dengarkan murotal baru ia tenang sampai pagi. Akan tetapi besok malamnya saya pun harus begitu lagi. Itu tidak terjadi di rumah saja. Dalam perjalanan pun ia pernah menjadi histeris dan mengamuk. Mungkin ia melihat sesuatu yang sangat-sangat membuatnya menjadi seperti itu. Keringat dingin terus muncul, air matanya terus keluar, dan tangan dan kakinya biru-biru seperti dicubit oleh orang. Beberapa tahun seperti itu terus, sampailah ia mulai mengerti dan bisa berkomunikasi, walaupun ia belum bisa berbicara. Karena ia kala itu menjadi anak yang telat bicara. Karena sering menangis, akhirnya lidahnya seperti menjadi kaku. Kalau tidak salah, ia berumur 7 tahun. Ia sudah bisa berjalan. Namun di sanalah saya lebih-lebih lagi direpotkan. Dia ini terkadang kalau malam suka menghilang. Dia bisa berjalan sendiri ke teras rumah, lalu saat tengah malam saat kami semua tertidur, ia malah duduk di ruang tengah, seperti bermain dengan orang lain. Begitu juga ketika sore hari, saat akan mandi, saya pernah mendengarkan ia di dalam kamar mandi bermain dengan orang lain. Dan saya mendengarkan suara wanita di sana. Saat saya masuk sambil marah-marah, suara itu tiba-tiba menghilang. Dan seterusnya begitu. Ayahnya sampai kebingungan melihat anaknya kala itu. Dibawa ke tempat orang yang mengerti akan hal-hal semacam itu, beliau hanya mengatakan jika itu potensi alami. Lalu dari situ Izul pun mengambil alih cerita. Saat ia kecil dulu ketika bertemu dengan yang elok dipandang dan bisa diajaknya bermain, ia akan tertawa. Akan tetapi jika ia berupa sesuatu yang menyeramkan, maka ia akan berlari dan bersembunyi. Saat saya berumur 9 tahun, ayah pun mengajak kami pindah karena ia pikir rumah itu adalah penyebabnya. Ketika pindah rumah, saya mendapatkan gambaran dan penampakan yang tidak lagi elok saya pandang. Saya sering diintipi oleh pocong saat tengah malam. Kuntilanak dan genderuwo yang sehabis maghrib selalu tertawa di depan rumah. Lalu belum lagi saat saya sekolah, apapun yang saya temui di jalan, sekolahan, ataupun di mana saja, mereka ini karena saya bisa melihat mereka selalu mengikuti saya dan pindah ke area rumah saya, seperti di dapur, kamar mandi, dan setiap di sudut-sudut rumah. Sampai saya tidak mau bersekolah dan keluar rumah kala itu, karena saya sangat ketakutan. Tiap-tiap malam saya didatangi makhluk-makhluk itu, mereka tidak mencelakai saya. Hanya saja mereka selalu muncul di depan pelupuk mata saya. Suara tawa dan suara tangis, terkadang mereka juga mengajak bicara. Tentu itu membuat saya di mata orang lain menjadi seperti orang aneh. Dan saat itu saya benar-benar stres. Ayah waktu itu sampai 3 kali pindah rumah, tapi selalu saja seperti itu. Ibu saya tidak lagi bisa melihat hal-hal semacam itu. Dan hal itu juga membuat saya bisa melihat siapa saja yang menggunakan pesugihan dan siapa-siapa saja yang mempunyai tuyul. Setiap saya bertemu dengan mereka, mereka selalu ingin tahu dengan saya. Dan satu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan ketika saya diajak ayah saya makan bakso. Bakso itu ramai sekali. Saat saya duduk di sana, saya melihat tukang bakso itu menyerupai makhluk gaib. Ia memiliki telinga yang panjang dan memiliki ekor seperti kera. Dan setiap kali ia mengaduk dandang lalu mengambil bakso itu, air liur dari makhluk itu kerap kali menetes. Dan orang-orang ketika itu sangat lahap untuk menyantapnya. Saya yang melihat itu memilih untuk dibungkus saja. Saya ketika itu tidak memberitahu ayah karena saya takut ayah akan marah.
Dan juga ada makhluk lain yang terus bergentayangan di atas plafon di sana. Ia terus memperhatikan saya. Lalu tiba-tiba ia duduk di sebelah saya, mengamati saya pun spontan mengatakan, "Jangan ganggu saya." Membuat ayah berkata, "Kenapa dek?" ujarnya. "Nggak apa-apa ya," ujar saya. Lalu makhluk itu meringis dan kembali ke tempat ia berdiri sebelumnya. Sejak itulah sampai sekarang saya menjadi terbiasa dengan hal-hal semacam itu. Anugerah karena saya mengetahui keberadaan makhluk-makhluk itu dan mengetahui apa dan siapa yang bersekutu dengan makhluk itu. Dan ujiannya, saya seperti kadang-kadang terkejut ketika makhluk itu tiba-tiba muncul dan pergi. Dan lagi jika saya bertemu dengan pelaku-pelaku syirik, mereka sangat awas terhadap saya. Ketika saya lulus SMA, barulah saya terbiasa dan terkadang mendapatkan informasi serta kabar yang tidak bisa saya dapatkan dari alat canggih apapun. Saya bisa mengetahui keberadaan ayah saya ketika melaut, hanya dengan bertanya kepada makhluk di sekitar rumah saya. Dan saya sering melihat benda-benda pusaka yang tertancap atau terbenam di dalam tanah, bahkan untuk keberadaan emas sekalipun. Namun saya tak mau melakukannya, karena takut akan lain hal. Saat saya tumbuh semakin dewasa, saya pun bertemu dengan kakek yang ibu ceritakan di awal. Ternyata ia mengungkapkan dirinya ketika itu. Ia adalah buyut saya, dari ayahnya ibu saya. Ketika saya mencari tahu kebenarannya dengan menelusuri garis keturunan ibu saya, ternyata itu adalah pegangan moyang saya sewaktu zaman dahulu. Bisa dibilang ia adalah kodamnya yang mencari kemiripan dengan nenek moyang saya setelah ditinggal meninggal. Dan setelahnya saya mengetahuinya, saya pun tak mempermasalahkan jika saya mempunyai indera keenam. Dan saya menerimanya dengan lapang dada sampai saat ini.